Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamisah, mahasiswa Akademi Farmasi Yana Susada semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen secara umum dan farmasi. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu manajemen. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Artinya, manajemen adalah seseorang atau badan yang mengatur atau memanage suatu hal. Mengapa farmasis perlu belajar manajemen? Yang pertama, obat merupakan bagian dari hubungan antara pasien dan layanan kesehatan. 2. Manajemen obat yang buruk. Ketiga, pertimbangan politik, ekonomi, keuangan, dan tradisional menjadi sangat penting dalam perawatan kesehatan. Artinya adalah sangat penting untuk menjaga kualitas obat untuk mencegah kerusakan atau untuk mencegah kerugian di apotek. Fungsi manajemen obat dapat dilakukan dalam 4 fase utama. Pertama, pemilihan obat. 2. Pengadaan obat. 3. Penyimpanan obat. 4. Penggunaan obat yang rasional. Kriteria pemilihan obat meliputi hal-hal berikut. Memilih obat yang terjangkau. Artinya, ketika kita membuka apotek, kita harus melihat di mana letak kita membuka apoteknya, apakah tempatnya mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar atau tidak. 2. Memilih obat-obatan yang memang dibutuhkan untuk sebagian besar penyakit. Artinya, kita harus mengetahui penyakit apa yang sering terjadi di sekitar kita, supaya kita tahu obat apa yang akan kita pesan dan cepat terjual agar tidak terjadi penumpukan stok. Yang ketiga, memilih obat-obat yang aman, efektif, dan berkualitas baik. Artinya, kita harus memastikan terjamin mutunya dan kualitasnya. Prosedur yang dilakukan dalam pengadaan obat. Yang pertama, memperkirakan jumlah dan harga masing-masing dari obat yang diperlukan untuk periode tertentu. Yang kedua, mengalokasikan dana untuk setiap obat berdasarkan prioritas. Artinya, kita harus menyesuaikan dengan dana yang kita punya untuk memesan obat. Jika obat yang mahal, sebaiknya stoknya lebih disedikitkan, karena kita juga harus melihat perekonomian masyarakat sekitar. Penyimpanan obat yang tepat disimpan di area atau ruangan yang aman untuk menghindari kontaminasi atau kerusakan, menghindari rusaknya label, menjamin kualitas dan potensi, dan mencegah pencurian atau kehilangan. Pasien menggunakan obat secara rasional harus menerima sesuai dengan ketentuan berikut. Pertama, dosis dan durasi pengobatan yang tepat dan sesuai. Kedua, rute dan frekuensi pemberian yang tepat. Artinya, kita harus bisa memanage atau memberikan pemahaman terhadap pasien bagaimana cara pemberian obat yang tepat. Misal, di resepnya tertulis 3 kali sehari. Maksudnya itu 3 kali sehari per 8 jam sekali. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.